Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta buka suara terkait tanggul beton sepanjang 2-3 km di perairan wilayah Cilincing, Jakarta Utara. Hal itu buntut dari terganggunya aktivitas nelayan untuk mencari ikan. Inilah tanggul beton di perairan Cilincing, Jakarta Utara. Tanggul beton ini membuat nelayan pesisir resah karena aktivitasnya terganggu. Tanggul beton sepanjang kurang lebih 2-3 km ini sebelumnya menjadi lokasi lalu lintas perahu tradisional nelayan untuk mencari ikan. Namun, kini keberadaannya justru menghambat para nelayan yang harus menempuh waktu lebih lama dan memutar lebih jauh untuk ke tengah laut. Cuman sekarang ya agak terganggu sedikit lah. Kalau ini kan jalan pintas, ini kan harus melewatin beton dulu sana. Oh, jadi, beloknya tuh jauh lagi gitu. Kepala Bidang Pengendalian Rob dan Pengembangan Pesisir Pantai Dinas Sumber Daya Air atau SDA DKI Jakarta, Ciko Trikaneskoro, buka suara terkait pagar beton. Tanggul beton itu bukan bagian dari proyek Tanggul Raksasa National Integrated Coastal Development atau NCICD yang berfungsi penahan banjir rob yang menjadi proyek bersama pemerintah pusat. Para nelayan berharap peran pemerintah agar tanggul beton ini tidak mengganggu jalur perlintasan. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi terkini sudah ada Henry Aprila di Cilincing, Jakarta Utara. Henry, bagaimana situasi di sana dan seperti apa dampak keberadaan tanggul beton ini bagi warga pesisir? Untuk saat ini sejumlah aktivitas dari nelayan masih berjalan dengan normal, namun yang berbeda dan juga kami tadi sempat bertanya, David, memang sejumlah aktivitas dari nelayan sendiri ini sempat terhambat maupun terganggu karena adanya tanggul beton yang terpasang lebar ataupun terpampang jelas di belakang kami saat ini, yang memang informasi kami dapatkan bahwa ini panjangnya mencapai 2-3 km. Juru kamera kami, Seto Pratamo, akan menunjukkan bagaimana kondisi terkini, bahwa memang setiap nelayan ini perlu menempuh jarak yang cukup jauh, David, bahkan perlu mengeluarkan bahan bakar yang juga banyak untuk bisa menuju ke tengah laut untuk mencari ikan. Dan kemudian mereka juga menyampaikan bahwa tanggul beton ini yang ada di pesisir Cilincing, Jakarta Utara memang sudah ada sejak tahun 2019, yang kemudian mereka pun mengeluhkan dengan adanya tanggul yang dipasangkan ini, yang tentunya juga ini juga sudah dilakukan pemantauan oleh pihak dari KKP sendiri, yang kemudian juga bahwa menyatakan ini sudah bersurat ataupun sudah memiliki surat izin untuk bisa membangun, namun perlu ditelusuri lebih dalam berkaitan dengan pembangunan ini karena menghambat ataupun mengganggu sejumlah aktivitas dari para nelayan. Yang kemudian juga ini juga disampaikan oleh pihak dari pemerintah pusat Jakarta berkaitan dengan pembangunan ini juga ini tidak ada kaitannya dengan pembangunan besar dari pemerintah Provinsi Jakarta, yang kemudian juga ini juga ditanggapi dan pihak dari pemerintah Provinsi Jakarta pun tidak tutup telinga dan tidak tutup mata karena mendengar sejumlah keluhan dari nelayan yang juga memiliki penghasilan juga kurang ataupun penghasilan yang kurang dari adanya tanggul beton yang terpasang ataupun terpampang jelas di kawasan pesisir Cilincing, Jakarta Utara, yang tentunya juga mereka mengharapkan pemerintah dapat menindak tegas dengan adanya pembangunan yang selalu dilakukan di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Sementara David, kembali ke Anda. Baik Henry, terima kasih untuk informasinya. Kami tunggu update selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Akibat aksinya terpergok, kawanan pelaku curanmor melepaskan tembakan ke arah warga di Kalideres, Jakarta Barat. Warga sempat mengejar hingga melempari para pelaku dengan batu. Komplotan pelaku curanmor terekam CCTV saat berusaha kabur dari kejaran warga di Jalan Bambu Larangan, Kalideres, Jakarta Barat. Para pelaku kocar-kacir usai warga terus melempari batu. Namun aksi pengejaran ini dibalas pelaku dengan melepaskan beberapa kali tembakan senjata api. Akibatnya, salah satu warga terluka di wajah dan tangan akibat terkena serpihan tembakan. Warga mengaku aksi pencurian yang dilakukan oleh 4 orang ini sudah sangat meresahkan karena kerap beraksi siang hari. Mereka juga membekali diri dengan senjata tajam serta senjata api. Langsung ditanya, dia lari. Nah, berbalik ke temennya, dikepungan sama anak-anak ini. Dilemparin batu, nggak kena, bawa senjata api. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan dan mengejar para pelaku. Dari Jakarta, Miftahul Gani iNews melaporkan.
Akibat kelebihan muatan, sebuah dump truk bermuatan tanah standing dengan kedua roda depan terangkat di Jalan Kiai Caringin, Gambir, Jakarta Pusat. Akibatnya muatan tanah merah berserakan di jalan dan menyebabkan kemacetan panjang. Warga dikejutkan dengan truk pengangkut tanah yang standing alias berdiri dengan kedua roda depan terangkat cukup tinggi di Jalan Kiai Caringin, Gambir, Jakarta Pusat. Bahkan akibat kejadian ini, material tanah yang dibawa truk tumpah berceceran di jalan. Akibatnya arus lalu lintas menjadi terganggu dan menyebabkan kemacetan. Kejadian berawal saat truk melaju dari arah Harmoni menuju Tomang. Namun akibat kelebihan muatan, membuat truk kesulitan saat melintasi Jalan Kiai Caringin yang agak menanjak. Meski sopir sudah berusaha keras menginjak gas, tiba-tiba roda depan justru terangkat. Beruntung sopir dan kernet truk selamat usai kejadian. Sementara di kawasan Neglasari, Kota Tangerang, Banten, mobil jenis double kabin hangus terbakar akibat korsleting listrik. Api dengan cepat melalap mobil double kabin di Jalan Pembangunan 3. Akibatnya pengendara mobil panik dan segera keluar menyelamatkan diri. Petugas yang ke lokasi segera berupaya memadamkan api agar tidak membahayakan pengguna jalan lainnya. Dugaan sementara kebakaran akibat korsleting listrik. Menurut pemilik mobil, awalnya asap muncul dari bagian bawah mesin, disusul api yang tiba-tiba membesar. Meski tidak ada korban jiwa, namun arus lalu lintas di sekitar lokasi sempat tersendat. Pemirsa, istri Uya Kuya, Astrid Kuya, menyampaikan curahan hatinya di depan ibu-ibu terkait peristiwa penjarahan rumahnya. Sambil menangis, Astrid Kuya mengaku difitnah dan rumah yang dijarah adalah hasil kerja keras sebelum jadi wakil rakyat. Kita simak videonya. Tidak ada Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati mengundurkan diri sebagai anggota DPR. Saya menyatakan pengunduran diri saya sebagai anggota DPR RI kepada fraksi Partai Gerindra. Wakil Ketua Komisi 7 dari fraksi Gerindra, Rahayu Saraswati, menyampaikan pengunduran diri melalui media sosial Instagram. Keponakan Prabowo itu juga menyampaikan permohonan maaf sekaligus terima kasih atas dukungan yang telah diberikan oleh konstituen di daerah pemilihan Jakarta Utara, Jakarta Barat, hingga Kepulauan Seribu. Rahayu Saraswati atau Sara mengungkap alasannya memutuskan mundur dari DPR. Ia menyebut keputusan ini terkait dengan pernyataannya dalam podcast pada Februari 2025 lalu yang dipotong dan diviralkan pada Agustus lalu. Bicara tentang hiking, diving di Myanmar, kami apresiasi.